Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis sholihin fid dharain amin. Ila anqal ar-rabi'atu yustahabbu ayyakuna az-zawjatu bikran illa li udhrin kadok fi alatihi anil iftidodi ay izalatil bikaroti awih tiyajihi liman yakumu ala iyalihi kama waqa al-jabir. Kemudian yang keempat, termasuk hal yang disunahkan ketika menikah, yaitu disunahkan istrinya itu perawan. Sunah perawan daripada janda. Ini bukan wajib tapi sunnah. Ya, sunnah. Kecuali karena ada udzur. Ada satu alasan tertentu yang memang dia menikahi wanita janda. Contohnya di sini yang umum qadha fi alatihi. Alat kelaminnya lemah syahwat. Artinya dia tidak mampu membedah keperawanan. Ini juga termasuk salah satu faktor dari kenapa orang tersebut tidak perlu menikah dengan perawan. Dia tidak bisa menghilangkan keperawanan. Atau karena faktor dia butuh orang yang merawat, misalkan merawat adik-adiknya, sebagaimana yang terjadi pada diri Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir. Ketika bapaknya ikut berperang di perang Uhud, ternyata bapaknya Jabir ini gugur di medan perang. Dan kebetulan Abdullah, bapaknya Jabir ini meninggalkan beberapa anak perempuan yang masih kecil-kecil, yang mana kakak terbesarnya yaitu saudara Sayyidina Jabir. Kemudian satu ketika setelah mendengar kabar bahwasanya bapaknya meninggal, akhirnya Sayyidina Jabir menikahi seorang janda. Begitu terdengar oleh Rasulullah bahwasanya Jabir menikah dengan janda, ditanya oleh Nabi, apa betul kamu sudah menikah wahai Jabir? Iya wahai Rasulullah, dengan wanita perawan atau yang sudah janda? Ini dijawab oleh Sayyidina Jabir, dengan janda Rasulullah. Loh, iya, kok bisa? Iya, karena saya mempunyai adik-adik yang masih kecil-kecil. Saya membutuhkan wanita yang bisa merawat adik-adik saya. Dan hal ini ternyata dipuji oleh Rasulullah karena pinter. Pertimbangannya kalau misalkan Jabir harus menikah dengan perawan, ini kan bisa saja secara watak nanti sama dengan adik-adiknya, sama-sama ingin bermain. Sementara kalau sudah janda kan dia sudah pengalaman, tahu bagaimana cara merawat anak-anak dan seterusnya. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa orang tersebut tidak menikahi perawan. Ya banyak faktor lah ya, sebenarnya banyak faktor masalah tidak harus menikahi perawan itu banyak faktor. Wa kaunuha dzata nasabin thayyibin la binta zinan wala binta fasikin. Kemudian disunahkan lagi hendaknya calon istri ini mempunyai nasab yang baik. Pokoknya anak wong Islam lah, anak wong Islam. Bukan dari anak keturunan zina dan bukan anaknya orang yang fasik. Pokoknya anak wong apik ya wis, intine wong Islam. Ya nek cara fasik-fasikan ya zaman saiki wong fasik kabeh. Tapi ya didelok sing diminimalisir lah, diminimalisir. Ojo keterlaluan. Artinya monggo pandangan masyarakat iki keluarga apik ta ora ngono ae. Nek kira-kira monggo pandangan masyarakat iki wong apik ya wis berarti. Wa mithluhuma allaqitatu wa man la yu'rafu laha abun. Kemudian disunahkan lagi jangan sampai menikahi anak seorang wanita yang dia hasil orang yang hilang ditemukan, tidak disunahkan. Kemudian orang yang tidak diketahui siapa bapaknya. Makanya ketika mau menikah ya harus diruntut siapa bapaknya. Nah, kemudian kalau kaitannya misalkan kalau terjadi kasus seorang laki-laki menikahi anak zina, itu ya sebenarnya harus terbuka.
Karena jangan sampai yang menikahkan itu bukan ayah kandungnya. Ya. Misalkan ibunya dulu berzina dengan seseorang, kemudian ternyata tidak menikah dengan orang yang menggauli tersebut, menikah dengan orang lain. Nah, berarti kan anak hasil hubungan itu bukan anak kandungnya sang suami kan ya, tapi nasabnya kepada ayah biologisnya itu. Dan nanti ketika terjadi pernikahan, maka harus ada keterbukaan. Itu apa? Dengan cara, kalau misalkan ayah biologisnya mau menikahkan, ya berarti dia yang menikahkan. Kalau tidak, maka dengan wali hakim. Begitu. Wa kaunuha kuf'an lahu lima sahahul hakim min hadithi Aisyah marfu'an takhayyaru linutofikum wangkihul akifah. Dan disunahkan lagi menikah dengan wanita yang seimbang, yang istilahnya kufu. Nisbate kufu itu dalam teori fikih ya ada kriterianya. Misalnya apa? Anak kiai yo ora pantes, entuk anake petani. Ora kufu, enggak seimbang. Wa kaunuha waludan wa yu'rafu dzalika fil bikri bi aqaribiha. Kemudian disunahkan lagi calon istrinya berupa seorang yang walud, banyak anak. Lah cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya ya dari kerabat-kerabatnya. Biasanya ada dalam satu keluarga itu anaknya banyak, seperti keluarganya Mas Udin itu ya. Itu kan kalau melihat jalur nasabnya itu ibunya anaknya banyak. Oh, berarti anak Mbak Yunnya Mas Udin itu bisa kemungkinan termasuk kategori walud. Mungkin untuk mempunyai anak banyak. Kemudian wa kaunuha wadudan yang mempunyai kasih sayang, galak-galak. Kenapa li khabari tazawwajul walud al-wadud fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Ini sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam hadis, menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang mempunyai potensi banyak anak gitu loh. Enggak harus kenyataan dia banyak anak, enggak. Yang jelas punya potensi untuk memiliki banyak anak. Al-wadud yang mempunyai kasih sayang. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikum. Karena kata Rasulullah, beliau akan bangga, akan banyak-banyakan dengan nabi-nabi sebelum beliau, akan umat yang mau mengikuti beliau. Jadi para nabi itu mereka besok di hari kiamat akan membanggakan umat-umatnya masing-masing, akeh-akehan. Oleh karenanya umat Rasulullah dianjurkan untuk memperbanyak anak. Nah ini bertentangan dengan teori KB. Jadi kalau menurut hadis umat Islam harus diperbanyak. Ora kok dibatasi. Balihotan illa li hajatin. Sebisa mungkin menikah dengan wanita yang sudah balik. Kecuali kalau ada satu kebutuhan. Artinya balik kenapa? Iya karena secara watak perempuan itu cepat kalau masih belum balik, itu sifat kekanak-kanakannya berlangsung lama. Bahkan kadang sudah balik pun kadang sifat kekanakannya masih muncul terus. Oleh karenanya wanita itu butuh bimbingan. Sedewasa apapun, kadang sifat manjanya tetap ada kalau wanita. Sehingga sebisa mungkin yang sudah balik. Supaya dalam mendidik itu cepat. Khafifatal mahri, yang murah maharnya. Jadi menikah dengan wanita yang murah maharnya. Ini nisbat untuk perempuan, nisbat laki-laki ya jangan seperti itu. Jadi wanita yang barokah itu wanita yang maharnya murah. Misalnya, "Dek, awakmu njaluk mahar piro?" Harus akeh Mas. Misalnya 1 juta saja misalkan. Tapi kalau kita dari pihak laki-laki jangan semacam itu. Ngendikane Mbah Maimun, sing apik wong lanang aweh mahar iku sing akeh. Sebab duit mahar iku barokah. Dan itu memang saya buktikan betul. Ya, saya buktikan betul. Termasuk pesan guru saya
sebisa mungkin uang mahar itu jangan sampai habis. Disimpan. Ketika nanti kapan waktunya jenengan menikah, bilang sama istrinya, ini uang mahar. Kalau boleh disimpan, jangan dipakai. Karena di antara faedahnya, cara menurut ahli hikmah itu uang mahar itu nisbat apa sih ya? Kalau istilah orang Jawa jimat. Jimatnya wong nikah itu mahar. Makanya syariat menentukan, misalnya ada seorang wanita yang mau dinikahi tanpa diberi mahar, tetap syariat mewajibkan seorang laki-laki membayar mahar. Itu ibarat kata semacam itu. Wis mas, aku dinikah aku gak dikai mahar gak apa-apa. Tetap syariat tetap mewajibkan seorang laki-laki tersebut harus memberi mahar. Oleh karenanya menurut ahli hikmah termasuk jimate wong nikah ini mahar. Makanya sebisa mungkin jangan sampai habis, jangan dipakai. Karena kata Mbah Maimun sendiri barokah. Misalnya dibuat usaha, itu gampang berkembang. Dan itu betul saya buktikan. Artinya apa? Misalnya anjurannya jangan sampai habis, misalnya jenengan butuh, itu bahasanya harus minjam. Dipinjam. Dek kene duitnya tak seleh, duit mahar tak seleh. Kanggo usaha. Nanti misalkan usaha berkembang, disaur. Duit mahar tak saur. Caranya gitu. Sebab mahar iku apa? Jimat. Jadi nikah karo wong wedok sing kira-kira nek dhek dinikah iku njaluk mahare murah. Tapi kita sebagai laki-laki nek aweh mahar sing apik apa? Sing akeh. Sebab duit mahar iku barokah. Tur nek iso ojo sampai entek, disimpan. Nah, misalnya duit berupa uang kan mungkin tidak tahan lama ya. Ya berarti nyuruh istrinya, ini uang mahar kalau bisa dibelikan apa? Belikan emas yang sifatnya bisa tahan lama. Nanti disimpan. Termasuk faedahnya lagi uang mahar itu kalau misalkan kenapa tadi saya katakan sebisa mungkin jangan sampai habis, karena termasuk di antara faedahnya kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang mempunyai penyakit, sudah diberi obat macam-macam apapun tidak sembuh-sembuh, silakan dicoba belikan obat menggunakan uang mahar. Insya Allah diparing kesembuhan. Di orang kita tapi titen. Itu betul. Terus kemudian la mutallaqatan yarhabu fiha mutallikuha aw tarhabu hiya fihi. Dan juga bukan menikahi wanita yang bekas ditolak, bekas dicerai, yang mana orang yang menceraikannya masih mencintai dia. Ini juga enggak baik. Jadi jangan sampai menikahi janda hasil perceraian yang kira-kira mantan suaminya masih mencintai. Atau dia sendiri juga masih cinta dengan mantan suaminya. Ki ojo ora apik. Ghairu dzati qoribatin yang tidak mempunyai hubungan kerabat dekat. Kayak contoh sepupu. Itu gak apik. Kayak misalnya Mas Abi menikahi Zainab. Iku ora apik. Karena mempunyai hubungan kerabat dekat. Cara hubungan itu gak nyemangati, biasa roh, biasa roh. Engko efeknya kepada anak. Anake cara kitab iku hula-hulu. Ora bergas. Hula-hulu. Bi angkanat ajnabiyatan au dzata qarabatin baidatin. Jadi sebisa mungkin menikah dengan wanita lain, artinya ajnabi yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau mempunyai hubungan kerabat tapi kerabat jauh. Seperti yang terjadi pada diri Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Itu termasuk kerabat jauh. Al-khamisatu yustahabu alla yatazawwaja illa man yastahsinuha. 5 rawa Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innaman nisa laibun fa idza takhadha ahadukum lu'batan falyastahsinha. Jadi yang kelima disunahkan untuk tidak menikahi wanita kecuali wanita yang dianggap baik atau dianggap cantik. Karena ukuran kecantikan itu relatif ya. Cantik relatif. Beda kalau jelek mutlak. Sehingga sebisa mungkin
menikah dengan wanita yang menurut kita dia sudah dianggap cantik. Tidak perlu menurut pandangan umum, tidak perlu. Yang penting mungguh kita wis ayu ya wis. Karena kata Rasulullah bahwa wanita itu mainan. Maka ketika kamu mengambil salah satu di antara kalian mengambil mainan, maka hendaknya mengambil mainan yang baik. Sing ayu ya. Bon, asadi satu yang keenam, idza arada nikaham ra'atin fayusannu ayyang dzuru ila wajhiha wa kafaiha lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan arada ayatazawwaja imra'atan min nisa'il ansor. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ungdzur ila wajhiha fa inna fi a'yunil ansor syai'an. Wala yanzuru ila ma siwal wajhi wal kaffain wala budda fi hillin nadhar min tayaqquni khuluwiha min nikahin wa iddatin wa ala yaghliba ala dhunnihi annahu la yujabu wa yusannu liman la yatayasaru lahu an-nadhar ayyur sila nahwa mar'atin li tasifuha lahu wa kadzalika yusannu lil mar'ah idza aradat an tatazawwaja bi rajulin an tandur ilaih li annahu yujibuha min ar-rajul ma yujibu rajul minha wa li hadza qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu la tuzawwiju banatikum min ar-rajul ad-damim fa innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhum minhunna. Yang keenam, ketika seseorang itu menghendaki menikahi seorang wanita, maka disunahkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangannya, kedua tangan. Tidak hanya telapak ini saja, tapi ya ini. Sunnah, ya sunnah. Ini kalau sudah ada keinginan untuk menikahi wanita tersebut, ora kok ndelok-ndelokan tok. Harus kalau ada keinginan aku pengen nikah karo wong wedok iku. Iki sunah delok. Delok tangane delok apa nih? Lah ini nanti dalam teori al-hikmah menurut fikih itu wajah itu sebagai simbol kecantikan. Kemudian kenapa kok disuruh melihat kedua tangan? Karena kedua tangan itu simbol dari halusnya tubuh. Jadi wong wedok alus utawa arane awake iku didelok apa? Tangane. Ya empuk piye pokoke sangka ikune ya. Sangka tangane. Ya jelas kalau dalam kitab itu diterangkan kalau masalah kenapa harus melihat kedua tangan, ya kedua telapak tangan ini karena ini simbol dari halusnya tubuh si wanita. Wis iku tok, ora kena demek-demek. Ndelok tok sing oleh. Yang diperbolehkan melihat. Ya ini boleh. Teng ini. Selebihnya ndak boleh. Aja demek lho yo. Sing oleh ndelok tok. Karena ini kejadiannya seorang laki-laki yang mau menghendaki menikah dengan wanita Ansor, kemudian Rasulullah mengatakan lihatlah wajahnya karena di matanya wanita Ansor itu ada sesuatu. Kemudian yang boleh dilihat hanya dua anggota tersebut, itu wajah dan tangan itu. Selainnya enggak boleh. Kemudian masalah kebolehan melihat wanita lain, ini kan masih wanita lain ya, karena hanya banu calon. Ini diperbolehkan melihatnya kalau memang sudah ada keyakinan bahwasanya dia orang yang benar-benar jomblo. Artinya tidak berada di dalam ikatan pernikahan orang lain. Bojone wong dideloki ora oleh. Dan juga tidak dalam keadaan menjalani iddah. Kemudian tidak ada persangkaan kuat bahwasanya dia tidak akan dia akan ditolak. Jadi oleh delok wajah karo tangane wong wedok liya iki kalau memang ada harapan dhek bakal diterima. Nek kira-kira bakal ditolak ojo ora oleh. Ojo ora oleh. Kemudian disunahkan lagi kalau memang tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, bisa mengirimkan wanita untuk menceritakan, menyifati keadaan wanita tersebut. Wong sing arep dinikah mau. Delokno wong wedok iku mono. Aku ora wani delok dhewe misalkan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa diganti perantaranya ya. Dengan video call. Dan video call ya. Atau dengan kalau sekarang kadang berlebihan malah ya. Berlebihan. Sebenarnya konsep syariat itu mestinya yang diperbolehkan hanya melihat wajah dan telapak tangan. Dengan faktor tadi, faktor kemungkinan dia tidak akan ditolak.
Nah, kalau sekarang enggak. Chat itu malah dicari-cari. Kadang menyasarkan nomor. Menyasarkan nomor. Tapi ya seterusnya kalau misalkan ada keinginan untuk menikah tidak masalah. Gitu ya. Kemudian begitu juga sama bagi pihak wanita juga sama, disunahkan untuk melihat calon mempelai laki-laki. Karena bagaimanapun sebagaimana laki-laki menyukai apa yang ada pada diri wanita juga sebaliknya. Wanita juga suka melihat apa yang ada pada diri laki-laki. Sehingga ya podo. Oleh delok-delokan berarti ya. Iya sama. Sama. Ya cuma dalam bahasa laki-laki loh, justru itu kalau kita sebagai laki-laki menyukai wanita yang halus kulitnya, sebaliknya wanita secara watak menyukai kulit laki-laki yang kasar. Itu gitu. Teori semacam itu dalam kitab-kitab itu. Jadi jangan salah paham. Kita tidak menyukai kulit yang kasar karena memang kulit kita kasar sebagai laki-laki. Secara watak semacam itu. Oleh karenanya Sayyidina Umar berkata, janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang jelek wajahnya, bentuk rupanya jelek. Iya. Karena bagaimanapun apa yang disukai laki-laki juga sama disukai perempuan. Nah, nisbate wong lanang seneng wong wedok ayu, ya padha wong wedok senengane karo lanang sing ganteng. Iku otomatis. Di hormone beda ngono ya. Asabiatu. Ayul kiya az-zauju amrohu ila sam'i zaujah wa yasrahu sya'nahu litakuna ala basiratin min amrihi wa yakinin min halihi wa yadkhulu ala ikhtiyarin minha. Jadi sebisa mungkin yang ke-7 ini seorang laki-laki menjatuhkan urusannya, segala urusannya diserahkan kepada istrinya. Jadi kudu jembar. Nah wis nek kudu jembar atine karo bojo karo wong wedok. Ben ora tukaran terus. Ya ben ora tukaran terus. Karena nek urusan ngekeng yo, kang-kang karo urusane dhewe ya arep ya isine tukaran tok. Asaminatu qala ba'dul arab la tangkihu minan nisa sittatan la annanah wala mannanah wala hannanah wala tangkihu haddaqah wala barraqah wala syaddaqah. Jadi sebagian orang Arab berkata, kalian jangan sekali-kali menikahi 6 kategori wanita. Yaitu yang pertama annanah, mannanah, hannanah, kemudian haddaqah, barraqah, syaddaqah. Maksudnya apa? Amal ananatu fahiya allati tuksiru al-anin wa tasakki wa taksibu ra'saha aktsaru awqatiha. Jadi menikahi wanita yang kategori anan itu maksudnya apa? Menikahi wanita yang suka senengane sambat. Untuk masalah sithik sambat. Senengane wadul masalah. Dia koyo ngene cara bahasane yo. Memegang kepalanya ketika pusing. Piye kecah ini. Yo aja sampai. Jadi harus menikah sebisa mungkin menikahi wanita yang tegar dalam menghadapi masalah. Wong kok senengane ananah, senengane wadul, senengane ngersulo. Wah, sing lanang malah tambah pusing yo. Tenan yo, malah wong lanang ora usah diwaduli kaya ngono wae wis pusing wong lanang yo. Malah duwe bojo wedok dadak kaya ngono. Malah tambah berat masalahnya. Iku ananah. Walman diung. Fanikahul marrodoh wal mutamaridoh la khaira fihi. Jadi menikahi wanita yang gampang sakit. Itu ora apik. Ya ora apik. Utawa etok-etok loro. Kon masak, sira ngelu masak. Wah repot. Aja ya sing gampang loro ya aja dinikah, sing etok-etok loro, sing senengane etok-etok loro ya juga dinikah. Malesan maksudnya gampangane ya malesan. Wis, wal mannanatu hiya alati tamunu ala zaujiha fatakulu
Fa'al tuli ajrika kada wa kada. Kemudian yang kedua, jangan menikahi wanita yang kategori mananah. Mananah itu apa? Wanita yang sukanya mundat-mundat. Mundat-mundat ora bojone. Mas sampean aku nglakoni ngene sampean tak jero ngene wae kok ora gelem misalkan. Ojo. Senane mundat-mundat, ora apik. Apa meneh kaitane hubungan karo dua keluarga. Nah, ini kan terjadi mesti. Misalnya saya memberikan sesuatu kepada keluarga saya. Kok istri tahu? Mesti. Kalau misalkan saya nggak memberikan yang seimbang untuk keluarga istri saya, itu koyok-koyok mari geger. Iku wong wedok umum. Ya watak wong wedok koyo ngono. Karena bahasanya ndek iku sing ditekankan masalah adil jarene. Padahal bahasa adil itu mesti gak kudu podo. Ya. Di pengertian adil itu gak kudu podo asline. Mengko syariat ora kudu podo. Yo, contoh yang paling mudah misalnya ana wong tua. Kalau ada orang tua memberikan uang saku kepada anaknya. Akan bedakan ya, misalkan memberikan uang saku kepada anaknya yang sudah kuliah dengan yang masih SD kan secara nominal kan beda. Iya kan ya? Apa terus kita mengatakan berarti orang tua tersebut enggak adil? Kan tidak. Tetap orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah nominal yang berbeda kepada anak yang sudah kuliah dengan yang masih SD, tetap dikatakan adil. Jadi pengertian adil itu enggak harus sama. Begitu. Wal hannanah allati tahinnu ila zaujin akhar au ila waladiha min zaujin akhar. Hananah itu apa? Hananah itu wanita yang lebih menyukai suami orang lain. Wah, repot. Duwe bojo lanang tapi luwih seneng karo wong lanang liya. Utawa luwih seneng karo anak saka bojo liyane. Misale entuk rondo misalkan yo. Iku wong wedoke luwih seneng karo anake. Iku aja. Wa hadhi mimma yambahi ijtinabu. Iki hanya himbauan agar jangan sampai sekedar himbauan. Wal haddaqah allati taro ila kulli syai'in bi hadaqatiha fatastahi wa takallafa wa tukallifu zaujaha syira'ahu. Haddaqah apa? Haddaqah wong wedok sing senengane ndelok sesuatu kemudian langsung kepengin. Matane ijo. Delok apa-apa kudu dituku. Komen. Terus kemudian memaksa suaminya untuk membelinya. Iki wanita hadaqah. Jadi matane ijo. Delok apa kudu dituku, delok apa dituku. Opane zaman saiki. Wong zaman saiki wong wedok duwe HP kabeh. Tur duwe toko online. Wah repot. Duwe Shopee. Tokopedia Bukalapak. Dhek ning kamar dhewean guyang-guyu dhewean dhek. Sebab lagi golek apa? Koleksi klambi. Wis dimasukne keranjang-keranjang deh. tinggal bayar. Kadang wis dimasuk keranjang langsung transaksi. Engko sing bayar apa? Bojone. Oh, zaman saiki repot zaman saiki. Tapi ya piye sabane ya. Samane. Tapi sifate wong wedok sing koyo niku tak kira umum. Jenenge wong wedok yo kakake yo seneng pakaian, seneng opo itu umum. Wah, mulane wong wedok kabeh ribet, ora kaya wong lanang. Wong lanang kadang tuku klambi karo pakai sarung wae setahun pisan. Ora ribet masalah urusan pakaian. Wong wedok ora. Kadang dhek tuku klambi anyar durung dinggo, weruh klambi liyane tuku maneh. Tapi hal orang yang semacam ini, wanita semacam ini tetap tergantung bagaimana suaminya mengatur. Ya. Tapi perlu dipahami bahwa umumnya wanita semacam itu. Wal barokah tahtamilu maknayaini. Ahaduma antakuna tulan nahar fi taskili wajiha wa tazinihi liyakuna liwajhiha barikun yahsul bitasunnu. Wasani in taghduba ala ta'am fala taqul illa wahdaha wa tastaqilla nasibaha
min kulli syai'in. Jadi barokah itu mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu seorang wanita yang sepanjang hari cuma menghias wajahnya supaya cara zaman saiki ben glowing ben glowing. Aja nikahi wedok sing senengane paes tok sini. Iku ora apik. Karena mau di balik wanita wajah wanita yang glowing ada laki-laki yang glopot. Itu mesti. Wah, aja ndelok wedok, aja nikah karo wedok sing koyo ngene. Ya sing sederhana. Ya kemudian mana yang kedua, ketika dia sedang marah, marah atas makanan misalkan, maka dia tidak makan kecuali sendirian. Orang ada bojone, ora gelem barengan. Wis wasadaqah al mutasaddiqah al katsiratul kalam. Sadaqah apa? Sing cerewet. Akeh omonge. Iki miturut penelitiannya wong Arab. Dadi cara wong Arab iku nek iso ojo menikahi 6 jenis wanita tadi. Tapi yo angel yo, ora kudu diteni siji. Iki kategori hadaqah ta ora, hananah ta ora. Yo ora ngono. Nek iso kaya ngono. Pon at-tasi'ah fawaidun nikah khamsatun. Yang ke-9, faedah yang ke-9, faedah menikah itu ada 5. Yang pertama al-walad wa kasru syahwatil farji. Faedah yang menikah ya untuk duwe anak. Nek duwe anak ku penak. Apa-apa semangat. Kerja ya semangat. Ya kerja semangat. Urip karo wong wedok dadi ora bosan. Jajal nek misalnya wong rumah tangga pirang-pirang tahun ora duwe anak. Sak seneng-senenge wong lanang karo wedok tetep ana bosene. Wong urip wong loro tok ora duwe anak. Wah ya bosen uripe. Tapi nek wis ana anak jajal. Nek mulih wis sing ditakokno ora bojone saiki. Saiki anake sing ditakokno. Sing pertama kali mulih pas waya kerja kesel-kesel sing ditakokno pertama iku anak mesti. Sak kesel-kesele wong lanang balik kerja nek wis ndelok anake iso guyu, sehat, wah kesel ilang. Itu benar-benar dirasakan semacam itu. Kemudian wakasru syahwatil farji, bisa memecah syahwat kemaluan. Karena wis ana tempate yo. Wis halalan thayyiban. Para kudu jajan. Naudzubillah. Wa tadbiru umuril manzil. Faedahnya lagi bisa mengatur urusan-urusan tempat tinggal. Nanti carane omah ben apik, ben tenang kan bisa dilakukan dengan menikah. Mulai jarang. Nah, misalnya ono wong lanang misalkan wong lanang dipasrai omah siji, mesti omah kaya kandang. Ndak bakal terurus. Iku omah jomblo. Tapi nek ono wong wedoke, omahe mesti ketoto. Wa kathratul asyirati, memperbanyak keluarga. Wa mujahadatin nafsi, wa mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Dengan cara apa? Bil qiyami ala wadhaifil ahli wal iyal. Memerangi nafsu dengan apa? Dengan melakukan semua tugas-tugas keluarga. Ada orang nganggur tok. Wasobri alaiha, dan bisa sabar. Kaitannya masalah macam-macam, masalah keuangan. Beda. Jadi duit 100.000 wong sing durung nikah dengan 100 ribunya orang yang menikah tetap beda. Jajal. Mas Dian iki sing kerjane terus. Jajal engko dirasakno dhewe. Padahal menurut kalau pandangan dohir, orang yang saya pandang uangnya banyak itu ya Mas Dian. Koyoke. Tapi dia pun jajan. Orang dia apa-apa deh. Kita ingin dia pertanyaannya uangnya kemana kan itu ya. Ya nggak tahu kalau misalkan uang hasil kerjaan diberikan ke orang tua nggak tahu. Cuma tetap akan beda. Uang hasil kerja bagi orang yang masih jomblo dengan yang sudah menikah. Begitu. Keluar masuknya uang nggak jelas kalau masih
jomblo. Tapi kalau sudah menikah tetap jelas. Karena ada asisten ya. Sudah ada asisten yang mengatur keuangan. Itu faedah nikah. Kemudian wa afatun nikah talatun. Kemudian bahayanya menikah, ya ono bahayane barang. Karena piye wae urip-urip ning dunya mesti mengandung resiko. Termasuk ya nikah. Al-ula al-ajzu an talabil halal. Yang pertama, bahayanya menikah kadang orang itu tidak mampu untuk mencari rezeki yang halal. Fa inna dzalik la yatayasaru li aktsarin nas. Siyama fi hadzal zaman as-sobi alladzi aktsaru muamalati ahlihi kharijatun an qanuni syar'i ma'atira bil ma'as wa fasadi ahwalihi. Dan ini tidak mudah, zaman sekarang enggak mudah. Apa zaman saiki yo, zaman sing serba angel. Artinya apa? Dalam banyak orang itu dalam bertransaksi itu sudah keluar dari undang-undang syariat. Pokoknya ngerasel oleh duit wong zaman saiki. Iku yo afat, termasuk bahaya orang menikah. Jadi sebisa mungkin kanggo nafkahi keluarga yo nganggo duit sing halal. Karena kok jenenge duit nafkah iku kanggo mangan mesti kanggo dadi daging. Jadi ono nek kadang awak dhewe iki nek ibadah jeh males. Iku yo kadang iso muncul saka faktor makanan yang kita konsumsi. Karena bahasa Al-Qur'an itu orang mung cukup halal tok, tapi halalan thayyibah. Kadang wis halal tapi ora thayyib. Iku yo ono afate. Sehingga fayakun an-nikah sababan lidukhuli fiha wal it'ami minal haram. Sehingga dengan dia tidak mampu mencari rezeki yang halal, ya berarti ya sama dengan sama otomatis nikah itu bahaya. Karena nek misalnya durung nikah kan misalnya wonge golek rezekine ora halal, paling kan dipangan dhewe tok. Tapi nek kaitan wis nikah, mesti dipangan anak bojo. Ya, berarti membahayakan. La wa fihi halakuhu wa halaku ahlihi. Dan hal itu bisa merusak dirinya sendiri dan juga keluarganya. Makanya penting digolekno rezeki sing halal tenan. Wal muta'azzib fi sa'atin andalik. Sementara orang yang masih jomblo tidak akan terkena hal semacam itu. Wal mutazawwij yadkhulu bisababihi madakhilasu fayatba'u hawa zaujatihi wa yabi'u akhiratahu bidunyahu. Orang yang menikah itu kadang dia bisa masuk kepada hal-hal yang jelek. Kadang wong lanang iso berubah. Ya wong lanang berubah karena mengikuti keinginan istrinya. Jadi ini penting, mulane aja sampai dadi wong lanang sing gampang anutan karo wong wedok. Senajan sak seneng-senenge karo wong wedok, iku aja sampai tercurah kabeh. Iku bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok kan ora, wong wedok itu kadang seneng karo wong lanang kabeh dikekno ya. Bahkan hal sing sifate apa? Kehormatan cara bahasane wong saiki ya. Bahkan kehormatan wae sampai apa? Diberikan. Tapi nek wong lanang aja sampai koyo ngono. Seneng ya seneng tapi aja kabeh. Sebab mau kadang wong lanang iku iso ngrubah. Mulane ana hadis almar'u ma'aman ahabba. Jadi kadang ana kiai dadi medhit itu sebab bojone medhit. Iku terpengaruh karo wong wedok. Nah, dadi wong lanang aja sampe dadi wong lanang sing gampang anutan karo wong wedok. Aku nembe wae nangani masalah sing koyo ngene iki. Ana ibu-ibu wadul anake berubah sikap. Tak takok-takoki masalah keluarga piye, ternyata ya mau faktornya karena anak mantune mau sing mempengaruhi. Dhek sadurunge nikah iku karo ibuke banget sayang jare. Ceritane ngono. Barang bojo berubah total. Ku sebab pengaruhe wong itu. Yo nek termasuk afatun nikah, bahayane wong nikah.
Asaniyatu al-qusur wa tafrid anil qiyam bihaqil ahli wal iyal li anna rajul ra'in fi baitihi wa ahlu baiti ra'iyatuhu wa huwa mas'ulun anhum. Kemudian afat atau bahaya menikah yang kedua adalah timbulnya kecerobohan, keteledoran dalam memenuhi hak-hak keluarga. Itu tanggung jawab. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pemimpin mesti dua rakyat. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Jadi sing berat. Mene pentingnya wong lanang iso didik keluargane iku penting. Dadi apik. Sebab elek utawa apike keluarga, anak bojo iku sing tanggung jawab wong lanang. Nanti wong lanang iku nisbate wong sing nikah ora mung sekedar dhek iso mampu makani tok. Tapi piye carane ben iso didik keluargane ben apik. Paham ya? Ki ngono ya penting. Dadi aja mikir apa aku wis mampu kerja tok, wis iso mampu makani anak bojo, aja ngono tok. Ada hal yang lebih besar daripada itu. Itu pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin keluarga. Mulane cara Kyai Anwar Zahid sak elek-elek pelacur iku ora ana ya anake sing kepengin apa diracurno. Ana pelacur lah elek ya, pelacur elek, tapi ora ana pelacur sing karep anake dadi pelacur. Mesti kepengin anake dadi wong sing apik. Lagi masalah sing hal semacam iki dadi tanggung jawab wong lanang sebagai pemimpin keluarga. Nek ora sampai ora iso ngatur, walah di afat. Kita besok yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masya Allah. As-salisatu ayyakuna al-ahlu wal walad saghilaini lahu an ta'atillahi ta'ala wa jadibaini ila al-ijdad fi talabid dunya wa jam'il mal wa dikharihi lahum wa talabit tafakhur wa takatur bihim. Wa kullu ma syahula an ta'atillahi ta'ala min ahlin wa malin wa waladin fa huwa afatun wa syu'mun ala sahibihi. Jadi apa yang ketiga, afat yang ketiga, terkadang keluarga anak itu menyibukkan seorang laki-laki dari beribadah kepada Allah. Artinya apa? Hal yang bisa menghalangi. Bisa juga menarik untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mencari dunia, mengumpulkan harta, menyimpan harta. Kadang-kadang ngono. Makanya tadi penting jangan sampai kita itu terbawa dengan apa yang menjadi keinginan istri. Kudu duwe prinsip. Piye wae wong lanang pemimpin. Jenenge pemimpin kudu iso ngatur, aja gelem diatur. Apa meneh kaitannya dua perbandingan tadi. Perbandingan ketika kita menuruti apa yang diinginkan istri, kemudian kita lalai dengan apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai orang Islam. Misalkan hanya gara-gara keluarga, nek misalnya kerja hasilnya ora akeh, supaya akeh jadi lembur. Dengan lembur, misalkan sampai meninggalkan kewajiban, orang sholat, orang ini. Wah, aku ya repot. Mulanya kita termasuk afat ya, afat. Sehingga faman ijtama'at lahu fawaidun nikah wan tafat anhu afatu fal mustahab fi haqi atazawwuj. Sehingga nek wong kira-kira wis iso ngumpulno faedah-faedah nikah ya sing apik, sing sunah, ndek ya nikah. Wa man la fatarku lahu afdal. Kalau misalkan lebih dominan, wah, afate kok lebih gede misalkan. Ya ojo nikah. La wa man ta'aradu fihil amroni falyajtahid wal yaf'al birraji. Nek kira-kira bertentangan kaya ya ana faedahe, ya ana afate, ya wis. Tetep ijtihad dilakoni semampune. Ngono. Ya jadi sing pada intinya apa? Hal yang harus kita waspadai ketika menikah itu adalah kita akan dibebani apa? Sebuah tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab urusan dunia, kita memberikan nafkah, memberikan sandang, pangan, papan dan seterusnya. Itu tidak hanya itu.
tapi tanggung jawabnya sampai kepada akhirat. Ngono. Mulane bahasa qabil tu nikah wa tazwija itu kalimat sing berat sebenarnya. Ya. Kalimatnya emang beberapa kalimat. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kayaknya gampang, tapi di balik itu semua terdapat tanggung jawab yang besar. Al-ashirah, as-sunnah ayyanwiya bin nikah ittiba as-sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, sunnahnya ketika menikah yaitu niat mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koyo wingi terangane ya. Jadi wong nikah sing paling sunnah ya sing paling apik niate melu sunah Kanjeng Nabi. Wa sauna dinihi joko agama. Mulane jomblo iku cara agama urung pepak. Ya wis nikah wis pepak wis penuh. Mulane ana wa sauna dinihi. Wa talabal walad. Golek keturunan. Niate ngono, golek keturunan sing ben dadi keturunan sing saleh-saleha. Wasairul fawaidi allati dzakarnaha. Dan faedah-faedah lain yang telah kami sebutkan kemarin. Kenapa? Kaya wingi kan ya? Karena urusan nikah bukan urusan ibadah, tapi urusan syahwat. Mulane ben apik iki diniati sing apik. Wa inna ma yusabu alaih in qasada bihi ta'atan min nahwi ifatin aw waladin sholihin. Mau ben diganjar karena nikah urusan syahwat supaya bisa mendapatkan pahala, maka niatnya yang diperbaiki. Wa ayyakuna al-aqdu fil masjid. Sunai akad ning masjid. Nah, akad nikah li hadits Aisyah marfu'an a'linu hadzal nikah. Wah. Apa iki? Tuhan orang genah. Wa apa iki waj'aluhu fil masajid. Ketika melangsungkan akad pernikahan sunah ning masjid. Rawahu Tirmidzi. Wa fi yaumil Jum'at fi awalin nahar lil hadits masyhur. Sunah dina Jumat. Nah aku dina Kamis sore. Lil hadits masyhur. Ora Kamis di Rebu. Karena hadis Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Sing sunah nek akad nikahku dina Jumat esuk-esuk. Men berkah. Wa fi Syawal haitsu amkana bihi. Sunah sing apik Syawal. Iya. Cocok, ya. Kemis. Sunah bulan Syawal. Tapi terkait masalah waktu menikah itu menurut Mbah Mun ya, menurut Mbah Mun beda. Mbah Mun iku nek nikah santri-santri nek aweh tanggal iku nek ora Dzulhijjah, Rabiul Akhir karo Rajab. Iya ngono. Terus Mbah Mun kok ilmu titen. Cara dayange beda. Dayang Arab karo dayang Jawa beda to. Paham dayang ya? Danyang apa dayang? Danyang ya. Iya, kaya jine lah karo bahasane. Dayange Jawa karo Arab beda jarene. Dan Mbah Mun iku ya senajan cara hadis sunah nikah itu bulan Syawal, tapi beliau ketika menikahkan santrinya itu cara ngaweh tanggal bulan Dzulhijjah. Makanya seperti saya pun Dzulhijjah atau Rabiul Akhir utawa bulan Rajab. Ning pondok sarang iku nek bulan Dzulhijjah, Rabiul Akhir karo bulan Rajab iku akeh pernikahan ning pondok. Wong padha akad ning kono. Iku sing Syawal. Tapi misalkan harus diadakan di bulan Syawal ya mangkape ya. Ya artinya pendapat guru saya semacam itu bukan berarti kemudian sing Syawal ya ora, berarti ora elek, enggak seperti itu. Iku tetap piye wae nek misalnya Syawal ya berarti ngikuti sunah Kanjeng Nabi. Wa fi ghairihi ala sawa. Sementara kalau bulan selain Syawal ya podo. Fa in wujida sababun nikah fi ghairi fa'alahu. Artinya apa? Ketika ditemukan sebab pernikahan di selain Syawal, makanya tidak masalah. Ya sebagaimana mau. Kaya titenane Mbah Mun nisbate wong Jawa sing apik ora Syawal tapi Dzulhijjah, Rabiul Akhir karo Rajab. Ya wis berarti iku dilakoni pas wayah iku.
Wa sahha at-tarhib fi safar aidon. Ada juga lagi hadis yang menerangkan menganjurkan pernikahan dilangsungkan pada bulan Safar. Safar mulut, Safar sebelum Rabiul Awal. Wa rawa Az-Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaja ibnatahu Fatimah aliyan radhiyallahu taala anhu fi syahri Safar al ra'si 12 syahron minal hijrah. Ada satu riwayat Rasulullah menikahkan putrinya itu Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali pada bulan Safar. Di awal bulan tanggal 12. Tapi sing masyhur ning hadis Muslim iku ora ke bulan Safar, Syawal. Lain mau riwayat pertama sunain ning bulan Syawal. Al-hadiyata asar yusanu ihdaru jam'in min ahli shalah wat taqwa liwurudil amri bil i'lan fin nikah. Wa huwa isharu amrihi wa la yakunu illa bi jam'in minan nas wa khussu ahli shalah raja'an lim barakah bi hudurihim. Kemudian yang ke-11 disunahkan menghadirkan segolongan orang-orang soleh, ngundang kiai, ngundang santri ya. Bahasanya kuwi neom ya. Ngundang santri. Bae wong sing apik-apik ya. Tujuannya apa? Tujuannya kan dalam rangka mengumumkan pernikahan. Jadi nikah iku sing apik diumumkan, artinya dirame-ramekno. Ben wong ngerti kabeh. Ben beda antara hubungan sing resmi yaiku pernikahan dengan hubungan gelap. Misalnya perzinahan ya. Jadi benar timbul fitnah. Sebab nek wis ketok, wis umum ya, wis ketok bahwa misalkan si A atau si B, itu kan misalnya melakukan bareng wis ora dadi fitnah. Melakukan bareng gandengan tangan wis ora dadi fitnah di hadapan masyarakat. Itu tujuannya ngono. Ben orang wong suudzon. Lha iku sapa kok tiba-tiba gandengan tangan. Lah beda nek misalnya diumumno. Ini sebab saiki gawe undangan. Dia ngono ya. Jadi penting. Kaitannya apa berarti nek misalnya sampean nikah kok gawe undangan ya diniati iki. Diniati melu sunah Kanjeng Nabi itu iklanun nikah, mengumumkan pernikahan. Ojo kok mung nuruti adat tok. Jadi sampean gawe undangan orang muspro, tetep entuk ganjaran. Jadi niate gawe undangan iya sebab sunah wong nikah iku diumumno ben wong akeh padha ngerti. Carane piye? Ya carane mau nisbate zaman dhisik ngundang wong. Nah saiki berarti nyebar undangan. Berarti gawe undangannya ora kok sekedar nuruti adat tok tapi entuk ganjaran. Nah, kemudian kenapa kok disuruh untuk mengumpulkan orang-orang yang soleh, orang yang baik supaya ngasilno barokah. Sebab akeh wong dihadiri wong sing soleh-soleh. Asaniyata asar yusanu khutbatun min waliyyi zaujah aw wakilihi linikah. 5 ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama zawwaja ibnatahu Sayyidah Fatimah li Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma khotoba faqala alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al ma'budi bi qudratihi al muta'i bi sultanihi al marhubi min adabihi wa satwatihi annafidi amruhu fi sama'i wa ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa may yazum bi ahkami wa azam bi dinihi wa karamam bi nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuhu ja'al musawwata sabun lahiqan wa amrun muftarada aw shajja bihil arham wa alzamal anam faqala azamin qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faj'alun nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yaji ila qada'i wa qada'u yaji ila qadarihi wa likulli qadarin qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahul kitab. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du
Fa innal umura kullaha biyadillah yakti fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid la mu'akhkhir lima qaddam wa la muqaddim lima akhar wa la yajtami'u ithnani wa la yaftariqani illa bi qada'in wa qadar min alli qad sabaq. Jadi sunnah apa? Sunnahe maneh ya ana kesunahan maneh ana khutbah. Khutbah nikah sangka pihak waline zaujah atau wakile. Sama saiki gampang lah ya. So kiyaine kon khutbah nikah sadurunge akad, lafate koyo mau lah pokoke. Nah, iki sunnah. Karena kan Nabi dhewe pas menikahkan putrine Sayyidah Fatimah ning Sayyidina Ali yo khutbah dhewe. Nabi khutbah koyo ngono. Summa bada'il qaidil kal khutbah ala walidah yaqul khatib wa inna mimma qadallahu ta'ala wa qaddarahu an khataba fulan bin fulan fulanah binta fulan wa sayuzawwijuha waliyuha aw wakil waliha ala ma sumya min as-sadaq ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrin bi ihsan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li masyayikhi wa li sa'iril muslimin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian astaghfirullahaladzim sadat dan seterusnya. Ya sengko prosesnya diikuti dhewe-dhewe ya. Ono sunnah khutbah. Asalisata asar yusannu taqdimu al khutbah bi kasil kha minal wali wa khutbatun qablaha wa kadza qabla ijabah. Kemudian sunnah maneh ono lamaran. Itu ya sunnah. Jadi khutbah ngelamar. Itu ya sunnah. Ya nek nakono biasanya sadurunge khutbah. Tapi ya nek cara kitab ya memang nakono iku kaya nglamar biasane. Tapi bahasa ngelamar iku mestine karo wong sing kira-kira ora bakal ditolak. Nah sebenarnya kan gampang ya. Wis hubungan dhisik, wis ngechat-chatan dhisik, telepon-telepon. Nah, wis kenal. Tapi ketika proses lamaran iku ya sunnah. Jika nek misal lamaran ya diniati melu sunah Kanjeng Nabi. Qala al-ashab wal khutbatu tahsulu bihamdillah wassallallahu wasallam ala Rasulillah wal wasiyat. Fayaqul khatib bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Amma ba'du faqad jitukum khatiban karimatakum aw fatatakum falanah wa in kana fakilan qala ja'akum muwakkili aw jitukum anhu khatiban karimatakum fayahtubul wali aw naibu kadzalik tsumma yaqulu lasta bimarhubin angka. Wis intine termasuk kesunahan nikah iku ana apa? Lamaran. Iku termasuk sunnah. Jadi mau bolak-balik ojo sampai kita ngelakoni proses pernikahan mung krana nuruti adat tok. Tapi piye carane ben apa sing kita jalani iku sesuai aturane Kanjeng Nabi. Ben wis keluar biaya akeh tapi ora muspro entuk ganjaran. Ar-rabi'ata asar yustahabu ayakula al-muzawwiju qabla al-aqdi uzawwijuka ala ma amarallahu bi azza wa jalla min imsakin bil ma'ruf aw tasrin bi ihsan wa ayyad walahuma ba'dal aqdi bil khair wal barakah lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tazawwaja aida lahu bil ittifaq wal istima' qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Didongakno. Lah nek wong resepsi mestine ndongakno ngene iki ya. Nek resepsi nek koyo ngene ora berlaku. Nek koyo ning TV-TV kan biasanya ono salaman-salaman iku ya. Pas ning apa iku jenenge ning pelaminane. Lha iku mestine pas wayah salaman-salaman iku sing tamune ndongakno. Ndonga sing umum iku barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Didongakno ben bojone berkahi, awakmu yang berkahi, digumul dalam keberkahan, dalam kebaikan. Mestine ngono, ora kok sekedar dadi wong menghadiri resepsi mestine ndongakno. Ora kok mung sekedar. Yo intine memang mangan-mangan wong apa menghadiri resepsi mangan-mangan. Cuma sebisa mungkin orang yang menghadiri resepsi itu bisa mendoakan kedua mempelai. Al-khamisata asyar qala al-alamah al-Qulyubi fi bab sunnah nafli min hasiyati al-asil alamah al-mahali yusannu rakaatani lizauj qabla nikah waliman zaffat lahu urusun qabla al-wiqa wal haidun. Jadi Imam Qulyubi berkata dalam kitab Mahali disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bagi suami sebelum melaksanakan akad nikah. Ngono arep berangkat sadurunge berangkat ning tempat pernikahan iku disunahno sholat sunnah dhisik 2 rakaat. Niate piye? Ya wis
aku niat salat sunnah. Usolli sunatan li sunati akdi nikah ya kono ya. Wis pokoke aku niat salat sunnah ngono wis cukup. 2 rakaat, rakaat pertama maca kuliah, rakaat kedua maca kulhu. Ku sunnah. Ya diniati apa? Diniati hajat ben akade lancar, rumah tanggane apik. Ki ngono sadurunge akad nikah iku nek sadurunge berangkat nek iso salat sunah 2 rakaat. Al-babu tsani wallahu a'lam.